Pintar tuh. Ini anak kesini, anak kopdar jangan melihat orang bungas nomor 2 aja setelah Banjar Yakset. Belum ada Habib nah. Salam dari warung Juste itu kan. Live streaming. Nah pas benar ini Habib Haji bilang tamu lah. Mun berkenan 10 menit. Indah aja, ya indah aja. Mah teganya. Belum ya. Pemirsa bersama kita ada ayah di tempatnya Ayah Habib Yusuf. Assalamualaikum Beb. Pian pakai headset kah? Kada usahin benset anak ini jam dengar ja. HP orang tuh. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, narajin melihat video pian aja nang ini langsung tatap muka. Oma berkah, alhamdulillah nah ada Habib. Belum berokok boleh jalan. Oma kada batang-atan bipaya menada rokoknya. Belum makan bareng. Beb doakan Beb lah channel kami Beb lah lakas naik kayak Atta Halilintar. Amin. Amin akan Beb. Amin. Amin. Jangan dunia udara. Inggih bipaya rancak mah lihat live bahap siat apa rajin beliau tuh udah pian nah mengisahkan pian nah ini alhamdulillah nah tetap langsung. Alhamdulillah. Banyak bahasa syiar itulah Rasulullah supaya teringat terus bagi siapa yang melihat dan mendengar ya Allah. Jadi supaya umat Rasulullah itu kada terabaikan lawan sang Thahibul Syafaat. Kita mengharapkan pada Bang Syafaat Sidin, pertemuan Sidin karena kita ini akan menghadapi hari yang besar. Tanpa tolongnya Sidin rasa susah kita mengandalkan amal ibadah. Nah, bahas satu mengharapkan pandangan orang dalam. Amin. Nah, Rasulullah itu kan orang kekasihnya Allah. Nabi lain kada diberikan kalau memberikan syafaat kepada umat manusia. Makanya kita gutak terus supaya Nabi itu pinando lawan umatnya ya tadi gutakannya melalui sholawat. Amin. Jadi Nabi itu kan mengenali hamba umatnya itu melalui jalan orang tuh rancak bersolawat, makanya Rasulullah itu pindah duluan umat. Makanan gumbili kayak panas. Gumbil kayu kalau itu siapa bawakan Beb? Komandan tangan kosong aja kasih tuh Beb. Rokok gini satu orang. Kan lawan main kokosnya. Di tanggal Tuhan datang Beb lah tanggal Anum kada ada tuh bisa kayak Nabi Pak. Wadah Anum tuh kau kira-kira juga apa? Orang labe Beb Pak, orang labe pian nih sangat orang bergaya kayaknya. Kuncangan jodohnya belum gugur lagi kayak apa aja sih Den? Iya Pipehan, lo mendoakan benar itu supaya maca lagi. Nggih. Di anu kan Beb di pupusutakan anunya Pipe. Kapalannya karena hanya ulun pulang didoakan. Kan ujung-ujungnya jar. Anu kuncangannya belum gugur lagi Jan. Kayaknya ini maaf Beb lah ulun ulah anu Beb lah. Beb maaf ini kena ulun ulah konten ulun siarkan. Halo. Siap. Channel apa Beb silahkan dipromosikan Beb. Nggih ulun tambahin. Majelis Babut lah. Majelis ya pemirsa dicari Majelis Babut pemirsa di subscribe channel Sidin. Nah pian silahkan mempromosikan channel dakwah pian. Nah kemudian kena ini ulun siap. Kena untuk isi di thumbnailnya. Terima kasih. Anu Beb, pesan Beb, nasihatnya Beb, 10 menit lah supaya kita ulah konten. Insyaallah. Bahwasanya kita hidup di akhir zaman yang mana guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah memadahkan bahwasanya perbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah. Jadi itu salah satu bagian daripada supaya kita tuh dekat sama Rasulullah, hati kita ada hubungan terus sama Rasulullah. Karena Rasulullah tuh tidak mati,
dan mereka dan Rasulullah itu memandang kepada umatnya yang suka berselawat. Karena kita sudah di akhir yang mana di akhir zaman ini sudah fitnah sudah besar. Yang mana ulama-ulama, para habaib, mereka sudah banyak pulang. Jadi di akhir zaman ini guru-guru kita, tetua-tetua kita memadahkan bahwasanya perbanyaklah baca salawat, itulah bagian daripada nangkawa menolongi kita di akhir zaman kana. Yang mana kita ini sekarang untuk ibadah kan tahu aja kalau pian kadang-kadang akhirnya ibadah hati kita hayabang kesana kemari. Dan salah satu bagian daripada salawat itu adalah bagian amaliyah yang tidak tertolak, yang tidak akan tertolak apabila kita mengamalkan salawat. Ibaratnya hendak berapa kan baca 100 kah, 200 kah baca, supaya mudah-mudahan tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah. Karena bilanya Rasulullah tuh kita banyak baca salawat, salah satunya kita beriman kepada Allah, maasi kepada Allah, dan salah satu bukti kita beriman kepada Allah bahwa kita jadi umatnya Rasulullah. Bila sudah cinta lawan Rasulullah tuh kayak apa bilang, pegangan di hati, kebayang terus lawan sidin. Nah, lalu karena bila kita sering bersolawat, maka kita jasad pun karena dikumpulkan dengan orang-orang yang senang bersolawat, dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta dengan Rasulullah. Itu jadi magnet bagi tubuh kita. Bila kita sering bersolawat kepada Rasulullah, maka batang tubuh kita tuh karena didekatkan kepada orang yang ketujuh jua bersolawat. Dia akan dikumpulkan kepada siapa yang dia cintai. Karena di akhirat kayak tujuan. Kayak magnet. Bilanya kita cinta lawan Rasulullah semasa hidup, maka di akhirat pun ditemukan dengan orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Ya Rasulullah. Kalau di dunia kita mengidolakan seorang artis, maka kita di sana biar kita ahli ibadah, kita akan dikumpulkan dengan artis tadi tujuan. Jadilah Rasulullah itu artis kita. Jadilah idola kita. Jadilah orang yang kita harapkan syafaatnya. Pandangan sidin, keridhaan sidin. Namun Rasulullah itu sudah ridho lawan kita. Rasulullah tuh sayang lawan kita. Insya Allah batiniah kita tuh dibimbing akan sidin. Perjalanan hidup kita tuh insya Allah ibaratnya hendak di jalan kemaksiatan. Insya Allah Rasulullah kadama lihat akan. Makanya bilanya orang bersalawat tuh dua dapatnya. Zikrullah wa zikrun Nabi dapat. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah ada terbuat di dalam salawat. Makanya zikrullah wa zikrun Nabi kita memperoleh kedua keutamaan kita itu. Ya Allah pun sayang benar lawan Nabi kita tuh. Bilanya kita sayang lawan Nabi, Allah sayang di Allah kita. Jadi jangan berharap supaya kita diharani Nabi tolong di dunia yang kedua dalam hidup. Jadi membicarakan karena kadang-kadang mengkawa hari-hari itu ada terbaca salawat atau terdengar manakib hidup sidin. Jadi dalam artian itu jangan sia-siakan hidup yang sebentar ini. Hidup tuh pilihan. Kalau kita memilih dunia karena ada kaitan dengan Rasulullah, rugi kita nanti di akhirat. Jangan di akhirat, di alam barzakh kita kesusahan. Bila orang mengisahkan tentang orang saleh, mengisahkan tentang Rasulullah, tanzilur rahmah, turun di tempat itu bila dikisahkan tentang orang soleh, apalagi ini langsung ke permukaannya, langsung ke apa juga ke tangan kanannya Allah, wah turun rahmat Allah kepada tempat itu yang mana ada didengarkan tentang orang soleh. Nah jadi jangan bahasa itu kehidupan kita ini Rasulullah itu idola. Orang bilangnya di majelis taklim, di majelis amaliyah, di majelis salawat kita dibutuh apel. Siapa yang diapeli? Rasulullah. Walaupun tempat di rumah siapakah, karena jadi masalah. Yang jelas kita maelangi berkunjung ke tempat itu karena ada Rasulullah di situ. Malaikat rahmat turunan, aulia Allah yang mendengar di tempat itu ada dibacakan salawat tentang Rasulullah. Mereka yang nampak itu turun ke tangan. Mereka berkumpul karena di tempat itu ada diceritakan, disebut tentang Rasulullah. Dan itulah kelebihan daripada salawat. Jadi jangan abaikan, jangan remehkan tentang salawat. Itulah amalan bagi orang ahlu sunnah wal jamaah, para amalan aulia Allah supaya sampai cepat ma'rifatullah dalamnya salah satunya adalah membaca salawat. Itu aja kalau lembah labihan kita kalau pina limbah-limbah pulang. Mahal apa ya? BP panjang BP. Ang kepanjangan kena kali pulang.
Doanya Beb, doanya Beb. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah. Mudah-mudahan hati kita Amin. ditambahkan cinta lawan Rasulullah. Mudah-mudahan kehidupan kita kada lepas daripada Rasulullah. Mudah-mudahan mulut dan lidah kita, pikiran kita, hati kita selalu tertuju kepada Rasulullah. Mengharapkan syafaatnya Sidin. Mudah-mudahan kita kada Amin. dijauhkan dengan orang-orang pecinta Rasulullah. Mudah-mudahan mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, Amin. dicintai Allah, diridhai Amin. Allah, dan keluarga kita, kerabat kita, kawanan kita, mudah-mudahan semua dalam ampunannya Allah. Itu aja doanya, insyaallah. Sabuting lagi Beb, sabuting lagi Beb. Apa itu? Dapat bililah. Supaya nolak sugih itu kayak apa nah Beb? Sugih itu ada dua. Sugih itu ada dua. Ya. Ada orang soleh itu tahu bahwasanya kesugihan yang sebenarnya adalah kesugihan hati. Ridho atas qada dan qadarnya Allah. Itulah orang sugih hakikat. Kalau artian kata misalkan sugih zahir, kebanyakan bisa jadi melupakan dirinya kepada Tuhannya. Seperti Sa'labah, dikala dia dalam keadaan sederhana, dia dekat sama Rasulullah. Setelahnya didoakan oleh Rasulullah, jadi orang kaya, dia lupa sama Allah. Jadi artian kata yang sebenarnya kita minta memang bagus, zahirnya kaya, tapi kekayaannya digunakan untuk di jalan Allah. Nah, doakan supaya kayak itu Beb. Hah? Nah, hendak kayak itu nah. Mudah-mudahan. Jadi yang pertama dulu, Amin. salah satu kekayaan batin tadi itulah adiknya akan merasa cukup, diberikan Allah kecukupan. Walaupun rumahnya sederhana, tapi hatinya disugihkan, ini akan ketujuh membantu orang, walaupun ia serba kekurangan. Tapi bilanya kau membantu orang, itu artinya hatinya sugih. Walaupun orang kaya raya, tetapi inya kada kau membantu orang lain, itu batinnya dia orang miskin. Orang kaya itu apabila kau berbuat kebaikan kepada orang lain, maka itulah orang sugih. Jadi kesugihan itu dari dua versi, ada sugih kaya zahir di dunia, tapi inya enggan untuk menolong orang, makanya itu orang miskin pada hakikatnya. Jadi kesugihan itu dari pertama dulu mintalah kesugihan hati, maka insya Allah kesugihan zahir akan menyusul. Nah, bilanya orang tuh biarpun dalam keadaan sederhana, tetapi inya kau berbuat kebaikan kepada orang lain, itulah orang sugih hakikatnya. Orang sugih itu artian sugih itu kalau orang ini berkecukupan nih. Nah, membantu orang, nah itu orang sugih. Pian karena ada ringan pemikirannya, memberikan ide kepada orang yang memerlukan ide. Kemudian ada orang memerlukan tenaga, pian bantu dengan tenaga, pian itu orang sugih. Kemudian ada materi, orang minta perlu bantuan, pian bantu dengan materi, itulah orang sugih. Padahal inya pun jaka bahasa telah inya perlu juga hakon separuh seorang, inya mengeluarkan hartanya demi membantu umatnya Rasulullah, itulah orang sugih. Mantap. Rasa sugih kayak di BP udah nah mendengar kisah pian. Insyaallah mudah-mudahan berkah dan manfaat kesan pian dan ulun juga terutamanya pribadi ulun. Mudahan ada yang makanya orang hidup itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu orang hidup namanya. Jadi kalau orang yang tidak ada manfaat untuk orang di sekitar, maka itu sebagaikan orang mati yang berjalan. Kalau kita cinta Rasulullah, kalau kita cinta Rasulullah, otomatis kita banyak berbuat membantu umatnya Rasulullah, karena itulah salah satu gawian Nabi lawan umat Rasulullah. Jadi kalau kita ada pertanyaan kita ya. Pun Nih ada pertanyaan kawan di Higa, namun menjalani orang tuh jar kayak apa jar? Sugih kah miskin nggak jar? Yang mana tuh? Oke Pak. Ini nah pertanyaan dari kawan di Higa. Apa jar? Kalau orang jalim tuh sugih juga lah jar. Zalim tuh istidrat, anjuran. Jadi ada orang yang misalkan kada mengerjakan kebaikan, perintah-perintah Allah kada dikerjakannya, kemudian ada orang tuh jadi sugih naik terus, itu istidrat namanya, lanjuran. Jadi bukan keberkahan, tapi bala yang tertunda, balanya berupa kenikmatan, tapi nya tambah jauh sama Allah, itu istidrat namanya. Padahalnya kada pernah mengerjakan kebaikan, perintah Allah kada dikerjakan, jalan kiri dikerjakan, tapi naik terus, itu istidrat namanya. Tunggu balasan azab Allah. Kalau nya kada betul. Nah, jadi jangan heran juga pulang bilanya Allah tuh sudah sayang dengan hambanya, kadang-kadang urusan dunianya tuh kada tapi beres. Jangan heran, karena Allah sayang dengan hambanya. Kenapa? Karena Allah sayang dengan hambanya supaya ini jangan tergiur dengan urusan hal hubbud dunia, cinta dunia. Kadang-kadang sederhana, kadang-kadang kada beres masalah urusan dunianya, supaya lebih tambah dekat. Kadang-kadang bilanya Allah lagi sayang lawan hambanya, diandakinya masalah supaya kembali kepada Allah. Coba pian minyak kabul tarus, sugih tarus bisa, tasbih kada teketek, duit aja dihitung.
Bujur Bipa. Nah, makanya Allah bilangnya sayang hambanya kadang-kadang kada diandak jalan urusan dunia itu berlebihan. Nah, kayak aja kamu buat aulia Allah tuh lihat aja. Rasulullah tuh padahal kekasih Allah, adakah rumah sidin nenggana guring di pelepah kurma. Kadang-kadang makan kada menyatakan bahwa dunia itu kada ada apa-apanya. Orang penduduk surga Masa. enak gitu, Din. Jadi kada apa-apa, anggap nih perjalanan hidup nih satu mata aja tempat singgah dan dakwah syiar agama selesai. Bila boleh kena hanya rumah nang bujur. Jadi jangan berharap mentanjak pina pisit-pisit urusan dunia. Lalai kalau pina malakal maut datang menjemput kada bepadah ke nelpon kadanya kena. Boleh isi dia harap. Sangu kada cukup lagi. Halulung kena di dalam alam barzah. Susah kita. Mau sudah di alam barzah tuh sakit, ke depannya kayak apa pulang? Orang mana? Rugi lah. Berapa? Ayah. Alalak banyak mas. Nah itu aja kalau dulu sambil berokok jopang santai nih. Bisa benar Mas Boy ini ya. Karena gatahnya pulang kita. Apa? Minta doakan ulun enggak lagi? Rancak aja udah minta doakan pian lambat benar kabulnya tuh nah. Ya, pandak lakas minta sugi. Iya, gawe pengoleng lah. Kalau tahu makbul keajaiban ya kalau sugi hati jar Habib tadi nyata udah pang. Nah sugi jahir balum Bipa. Mahadang sugi jahir pulang. Mudah-mudahan bilanya redo tak oleh atau sugih itu. Arti sugih sebenarnya itu bilanya redo. Arti sugih itu dapat tak? Nya hidup tuh biar sugih, amun sugih zahir tapi masih duka cita lagi kada sugih naranya. Tapi bilanya di rumah kubur tapi suka cita walaupun rumahnya sederhana itu sugih naranya. Kalau kesugihan tuh bisa membuat orang bahagia, kenapa ada duka cita di dalam rumah nang sugih tadi. Jadi menandakan kesugihan karena membuat orang bahagia. Tapi orang sugih itu bilanya semakin diberikan kekayaan, dan di otaknya apa? Ibadah, berbuat kebaikan. Itu ya orang sugih itu. Bila semakinnya naik, semakinnya jaya, di otaknya apa? Kayak apa aku supaya beribadah, supaya hartaku di jalan Allah. Itu yang dipikirkannya. Jadi kadang menumpuk harta untuk kepentingan pribadi, tapi semakinnya diberikan Allah kelebihan, ini semakin mikirkan apa yang aku perbuat. Oh, harus membantu orang nang ada hajat, ada majelis, ada untuk sosial segala macam. Itu yang ada di pikirannya. Itu berarti barokah rezeki yang dimilikinya. Kalau rezeki itu banyak, tetapi tidak barokah, maka rezeki duitnya tadi itu akan mengajaknya ke jalan yang kada baik atau kemaksiatan. Itu kada barokah rezekinya. Tapi kalau rezeki itu barokah, rezeki tadi itu akan mempengaruhi ke dirinya untuk di jalan yang kebaikan-kebaikan. Nah, jadi orang yang baik itu, nang bujur tadi itu, bila inya diberikan kelebihan, makanya hendak berpikir kayak apa supaya investasi akhirat itu ada. Setiap harta yang dikeluarkannya itu kada hilang. Itu jadi simpanan investasi untuk rumah masa depan. Di mana rumah masa depan? Akhirat. Itu tidak bakalan hilang sedekah yang dikeluarkannya. Itu tanaman yang sebenarnya. Bagaikan kita membawa duit atau bakadut, membawa ke bank. Adalah pian bulik atau membawa duit itu lagi. Adalah karena pian untuk masa depan. Kayak itu bersedekah tuh. Sedekah tadi tuh ada orang bahajat, ada orang yang minta memerlukan bantuan, atau ada majelis-majelis dibantu, kita lagi menabung. Nanti di yaumil akhir kita ambil sana tanaman. Kada berupa duit lagi bang sana. Kalau pang duit terpayu lagi surga tuh. Gumbili. Lu gumbili dan duit. Orang tadi nak kisahan ya masuk. Pas saya ini teh nolak konten. Selanjutnya mendapat warna kan bermanfaat bagi orang seberatan. Jadi jangan tapi mengejar benar kayak itu nah ke konten. Ada hajar rezekinya enak. Kalau bagi aulia Allah, dunia ini bagaikan di bawah sandal di meja. Kalau bagi aulia Allah, memandang dunia ini bagaikan orang tua perempuan yang sudah tua keriput. Dunia ini bagi mereka pandangan mereka. Karena kita kada terbuka, lalu seakan bunga sebenarnya dunia ini perlu kita kejar.
Tapi kalau bagi wali-wali Allah memandang dunia tuh apa? Melihatnya kayak orang tua renta yang di make up lalu kelihatan muda. Ada suaranya Mas Idin? Di mute nih. Dia bisa mendengarkan. Oh, Masya Allah kan. Mas Boy ini bisa benar ya, Abu Nawas juanya. Iya, kena pulang gatahnya kita kayaknya di live-nya bengkeng, jerang banyak tuh bengkeng. Ada menyangka bipaenahan nanti hijrah ada hajar rezeki anak Batamuan pian di sini. Kan tahun saham mau super tahun kan. Kan kok. Kalau anak-anak nah silaturahmi berubah. Jangan pian ini. Nah, kawan ada takon akan tapi supan bipajar. Nah, supan tuh anak murid aja tak. Betampai supan. Bilanya kawa dijawab, bilanya kada itulah kekurangan ulun nantinya. Karena manusia kan bisa salah dan hilaf. Nyata kawa pian menjawab sudah. Cumanya hendak keluar dari mulut pian sebenarnya yakin bisa jawaban udah, tapi hendak keluar dari mulut pian meyakinkan ya. Ulun mewakili ya. Nah, Habib Mas Boy enak mewakili jar. Ini kok kurang lebih aja lawan komandan tuh dihiga anunya pertanyaannya anunya problemnya. Jadi ngalih kalau. Iya. Kalau nyaman. Mana kuncinya tuh bilanya kita mau ridho atas kodok dan kodarnya Allah, insya Allah lapang terus. Masalah tuh bukan masalah, yang jadi masalah keadaan hati kita yang sempit untuk menerima masalah lalunya, makanya susah terus kita. Susah menerima. Jaga kada digunakan itu hari. Kadang-kadang 5 orang punya masalah yang sama, masing-masing cara menyikapi masalah beda-beda. Berarti bukan masalahnya, kadar hati kita yang sempit memandang masalah tadi itu. Jadi jaga bahasa makanan itu kan ada 2, makanan zahir, makanan batin. Kalau makanan zahir, gumbili, nasi, wadai, banyu, teh, kopi, itu makanan zahir. Makanan batin itu dengan zikir, selawat, hal-hal yang baik, itu adalah makanan batin ya kita. Bila kita makanin makanan batinnya itu, insya Allah menghadapi ujian Allah tuh kuatnya. Ibaratnya baterai itu HP tablanya sudah low, sinyal tuh lalu lewat jalan lalu. Itu juga rohani kita bisa dimakani. Kalau rohani kata dimakani, lalu setiap benturan ujian Allah tuh kadang-kadang kita galau. Karena benar galaunya. Berarti kita tuh masih ditegur Allah. Bila Allah sayang lawan hambanya, maka diandaki sidin masalah supaya babulik ingat kembali lawan sidin. Sayang tuh masih. Tapi bilanya sidin tuh, bilanya kita tulah di jalur nang kada baik, los saja, lancar-lancar aja, berarti Allah tuh lagi kada meherani tolong kita. Jadi bilanya Allah tuh sayang, kadang-kadang bilanya kita lupa dengan sidin, lalu diangkat ke sidin masalah dan kembali. No sahrani tasbih langsung pertanyaannya diketik. Rampolo Habibnya live nah. Sahrani tasbih 4 batakon, apa takonannya? Ulun hendak batakon. Nah, itu situ nge-live. Siap dan. Laju diketik nah, Rampolo sidin masih santai. Karena luput ini Pak Ulun menjawabnya lain toh. 11-12 ya lah. Menulun betakon ulun Pak. Maharnya naya nah maharnya menjawabnya. Ulun Habib gratis aja. 11-12 ya lah, Bang. Oh, Surya 12 jar. Mulana betakon na intim ke rumah aja Habib. Namun nang wakil Habib jarang ada teh. Gimana? Beb rumah di mana Beb? Di Kuin Gang 3 Roda, Bahigaan lawan TK atas Lim. Oh di Kuin. Nah pemirsa, dah hendak mas silaturahmi lawan sidin tuh datangnya hijrah tuh anunya tuh. Apa hadam sidin tuh pinanya?
Pina unggah bantar lawan Habib pemirsa ya, minta doakan apakah toh. Apakah maksud telah manja bener lah. Tahu aja Bipa kakak ulun juga. Mana lari kah saran tasbih itu nah? Itu pas melihat di kebanjiran itu yang 3 tahun dulu ketik ngaji anak aku Orangnya live jalan. live kita aja lakasnya jam masuk Babungas nanti higa tuh Bipa pindah tahun 4 juga anu cahaya pian tuh namanya belah. Masya Allah. Ya mudahan dapat pasangan dia bilang nanti kawan ya. Amin. Banyak banar Bipa nya tuh suka pilih aja. Nah lo kada bahabaran lo. Kepada saya ikut aja. Itu di waluhinya sapaleh pian. Nah, ramah pada waluhnya nah. Dipanggil lu siapa? Oh, Pak, Elon siapa kah? Non Habib ke pian kada. Siapa hadir? Angka jitu, padahal lu putarus angka jitu jar. tutup ya tamunya tangkap. Selamat malam Angka Jitu, live streaming bersama Habib Yusuf Bakbut. Ya Kak Bakbut ke Pampian Beb. Bakbut Karbasan. Cucu Habib Syekh di Queen tanya, jalan cakra. Cucu Habib saya di Queen. Anu Kak Beb. Ami ondel kah? Pakaian pian. Lain. Belum kan di Queen pada jembatan putih yang kayu berat dah itu nah ada kubur sidin situ. Kalau ami ondel di Queen juga. Lain namanya ondel dia lalak lah. Oh lalak, kan kira-kira tahu juga. Jembatan putih. Kalau di Queen tuh kan yang itu Habib Syekh jurang. Habib Syekh di Queen tuh. Jadi kan. Daerah jembatan putih itu orang kan udah salah. Kita ngobrol kan. Kadepian aja kita pun. Malu-malu Bipa nanti higan nah. Minta doanya Habib, saya dari Jawa merantau di Balikpapan. Minta doa cepat kaya kah? Minta doa apa? Kalau minta doa saya ada maharnya nah. Minta doa tuh ibarat berdoa minta mati dalam keadaan beriman, husnul khotimah. Itu penting. Iya. Mati beriman, husnul khotimah itu penting. Biar aja dunia tuh kayak apa kan misalkan ujian cobaan datang, tapi yang penting waktu bulik husnul khotimah, mati beriman. Amin amin. Itu yang penting karena berat kita menghadapi hari kemudian tuh kita. Kalau dunia ini gini aja. Jangan juga ada ingat mendukung channel kita nih dipromosikan nah. Ya. Kurang apa lagi? Pemirsa subscribe nah Banjar Reaction pemirsa. Ojo lali. Pak pemirsa ini Angka Jito mohon ini komandan dari Koramil kecamatan saya. Oh Maroko mandak di situ asbaknya. Sebelah situ tangan. Subscribe channel Banjar Reaction pemirsa, jangan lupa yang belum. Loh, ini Shopee kan? Assalamualaikum Beb. Ulun hendak batakon kayak apa menghadapi zaman wah ini pindah banyak benar fitnah, kezaliman dan amalannya apa Beb? Makasih. Nah itu pertanyaan saranitas Beb. Nah, jadilah wayah ini kan sudah dipadahkan oleh Rasulullah bahwasanya akhir zamannya akan banyak terjadi fitnah antara ulama pada ulama bercakut, pejabat pada pejabat sikut menyikut. Itu sudah dipadahkan Rasulullah. Karena bukti daripada ciri orang akhir zaman akan melalui kerusakan pemimpin, pejabatnya, antek-anteknya, antara masyarakat dan pemerintah tidak ada lagi saling kepercayaan. Itu sudah bagian daripada yang sudah dipadahkan oleh Rasulullah. Jadi apa? Tugas kita setelah membaca alam, kita aja lagi yang harus membekali diri kita. Bagaimana supaya bulik selamat, dan apabila urusan dunia yang kadang mengaitkan kita untuk ingat dan zikir kepada Allah, bahwasanya kada tapi usah digaduhi. Yang jelas kita
mempersiapkan diri supaya bulik membawa bekal apa yang kita perlu persiapkan untuk bekal menghadap kepada Allah. Jadi kalau zaman sudah kada kau dibaiki. Jadi yang perlu dibaiki itu adalah kita modali diri kita untuk menghadapi bulik karena jemputan malakal maut. Jadi itu aja. Jadi ibaratnya kata jangan lupa kepada Allah dan jangan lupa untuk bersolawat. Itulah yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lupa untuk membaca solawat. Karena solawat itu nanti Rasulullah sendiri yang akan membimbing, membantu hati kita untuk menghadapi hidup ini kayak Pak. Jadi banyak di solawat. Selain zikir, tasbih, tahmid, solawat banyak ki. Karena kita kadang-kala membedakan kena antara bujurun kalah karena tabu, saking tabunya di dunia fitnah ini kena. Makanya solawat itulah kena yang membimbing kita siapa? Habibuna Muhammad SAW yang akan membimbing rohani kita untuk lebih ke arah yang lebih baik lagi. Jadi artian kita menghadapi Allah tuh sudah gambaran daripada ujar Rasulullah. Kita sudah menjalani apa yang dipadahkan oleh Rasulullah ciri-ciri dari akhir zaman. Kalau zaman kadang-kadang lagi dibaiki. Ini menuju kehancuran karena itu pasti. Kita belum lagi hari besar, Dajjal belum turun, Ya'juj Ma'juj belum lagi. Berat itu. Sedangkan kita menghadapi corona aja ada yang melacung iman. Ada yang bertambah kuat iman. Ada yang kujub-kujub iman. Itu akhir zaman sudah. Baru corona aja kita sudah ada takut. Ya kan? Nah, jadi dalam artiannya bahwasanya bekali diri untuk baca sholawat. Jangan remehkan sholawat. Banyakin baca sholawat. Karena kada lain amalan yang tidak tertolak itu salah satunya salawat. Nah, jadi ulun pun di dalam majelis ini kada lain pokoknya kita harus mencuri, ibaratnya mencuri hati Rasulullah tuh supaya Rasulullah pinandu lawan muha kita, supaya sidin di padang mahsyar kena tahu jualun kita, dan mudah-mudahan di waktu kita hendak sakaratul maut karena kita rancak memuji Rasulullah, menyebut nama Rasulullah, Rasulullah kada tinggal diam, mau mendatangi kita untuk membantu kita menghadapi sakaratul maut. Karena bagi ulun lah sholat salawat nipang sudah jalan rezekinya nang kada disangka-sangka karena Allah akan memberikan rezeki. Allah memudahkan melapangkan hati berkat salawat. Rezeki berberkat berkat salawat. Kehidupan kita berberkat, rumah tangga berberkat berkat salawat. Hati dan pikiran kita terarah berkat salawat. Itu yang ulun rasakan selama ini. Jadi jaka bahasa karena ada nang kada disangka-sangka jalan pertolongannya Allah berkat memuji kekasihnya Allah. Ulun yakinnya belum merasakan hal itu. Amin. Beb dapat salam dari Binuang, Beb Said Hamidi Haji Said. Assalamualaikum Abah Habib, salam kenal. Nah, dari Said Haji Said Binuang. Abang Haji, alhamdulillah. kada betakon lan ulun nah. Iya betakon Mas Bay bilang. Di tempat tawar banar apa? Betawar banar betakon ngeto. Betawar banar. Mana Bang Haji tadi mana? Suruh naik. Sapat Tambilahan Riau hadir mangai. Terima kasih Sapat. Nah, guru Sapat. Tambilahan. Ada tamu nah, kayak apa nah komandan? Hana turun nah, mohon maaf nah. Ya, ulun hendak balik juga nah. Ulun hendak balik juga. Kamu tolong nonton rame. Lah berelaan lah. Ya. Nah, bawa pamit dulu nah bana. Penayana. Bah mau izin ada tamu hana minta banyu juga nah dihigan nah minta banyu jar. Nah, mohon maaf lah, terima kasih banyak nah atas tausiahnya. Mudahan kawa badabatan langsung lempian. Amin, Bapak. Minta salam buat Habib Yusuf Ba'bud dari Amuntai nah. Salam jar. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majelis Ba'bud Karbasan lah. Jangan kadinget subscribe. Dan Banjar Action lah. Banjar ya subscribe. Pian penutupannya biar subscribe. Langsung pian dulu nah Bapak Pandir suara promosikan. Majelis Ba'bud mudah-mudahan berkah karena isinya sholawat, bukan diri kita, bukan Yusuf Ba'budnya, karena situ kita syiar melalui sholawat.
Mudah-mudahan kita tidak asing dengan Rasulullah, dengan dikumandangkan manakibnya Rasulullah melalui rotib-rotib dan rawi-rawi yang dibaca kita, yang karangan dari Habib Ali Sohibul Maulid. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan, karena kita tidak bukan kitanya yang situ, karena yang diucapkan keluar dari mulut kita itu ada sholawat mengumandangkan kecintaan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan tumbuh rasa cinta kepada Sidin. Jadi kita ada harapan lain, kita karena itu lagi jalan satu-satunya di akhirat nanti, dan pertolongan Rasulullah kita sangat menghajatkan benar pandangan Sidin, karena kita mengharapkan bersama Sidin, karena Sidin itu idola yang paling terbaik sudah di seluruh dunia, karena kada ada lain yang kau menolongi selain Rasulullah. Oke, Ya, buat pengen promosi jangan, para sahabat yang di bola jangan kada ingat subscribe ampun Sidin lah. Majelis Mbak Bud. Nah, lawan Banjar Action. Ya, lanjut Bang. Terima kasih banyak lu lah. Salah hilap, mohon maaf lah kawanan di bawah lah. Ya, pun pengen tutup ya. Ulun pulang promosi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, itulah tadi alhamdulillah kita dibantu oleh Banjar Action mendatangi Habib Yusuf Bambut. Nah, jangan lupa pokoknya subscribe akan channel Sidin, channel Banjar Action. Nah, channel orang Jusni pemirsa. Makasih banyak pemirsa lah. Nah, mohon maaf benar memutus kalimat 43 menit kita bersama. Nah, kalau pindah ada salah-salah kalimat juga pian-pian lah, berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.